Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam acara renungan harian Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Sebuah sukacita kalau kita bisa berjumpa hari untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari yang Engkau anugerahkan ini, untuk berbagai hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami, supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca untuk kita renungkan hari ini dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai ayat 7. Yeremia pasal 33 ayat 6 sampai ayat 7. Saya bacakan firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Yesus menyebut kita berbahagia jika kita mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menghilangkan kebosanan dan menghabiskan waktu selama kita menjalani masa wabah COVID-19 ini, sudah beberapa bulan kita alami. Di dunia media sosial, orang menciptakan bermacam-macam permainan semisal game. Salah satu permainan itu adalah sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang dijawab sendiri oleh aplikasi yang dibuat itu jika kita memainkannya. Salah satu pertanyaan yang menarik dalam permainan itu ialah, apa yang Anda butuhkan dalam masa lockdown? Apa yang Anda butuhkan dalam masa lockdown? Ada teman saya yang jawabannya adalah, Anda membutuhkan pesawat terbang. Ada juga yang jawabannya adalah, Anda membutuhkan mobil. Ada pula yang jawabannya rumah. Saya sendiri mencoba masuk ke dalam permainan itu, dan jawaban yang diberikan oleh aplikasi itu kepada saya ialah, Anda membutuhkan makanan yang banyak. Saya tersenyum dan berkata, sungguh aplikasi ini tahu apa yang dibutuhkan dalam masa-masa lockdown. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah yang dibutuhkan itu cuma pesawat, mobil, rumah, dan makanan? Tidakkah yang paling dibutuhkan sekarang ini ialah supaya ribuan orang yang masih menderita terpapar virus ini segera sembuh, dan kita yang lain yang masih sehat ini tetap sehat, dan supaya virus ini segera lenyap dari kehidupan kita? Bukankah itu jauh lebih penting kita butuhkan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, umat Tuhan dahulu pernah mengalami pengalaman pahit dalam pembuangan, dalam penindasan, dan menjadi tawanan dari bangsa lain, dan mereka mengalami penderitaan yang panjang.
Sebetulnya bukan Tuhan tidak mengetahui apa kebutuhan mereka. Namun Tuhan ingin menyatakan diri sebagai Allah yang berdaulat, mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur waktu kapan dan bagaimana Ia akan menyatakan dan memberikan apa yang diperlukan oleh umatnya. Kepada umat yang sedang dalam penderitaan itu, Tuhan berjanji bahwa Ia akan mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesembuhan, memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ia akan memulihkan umatnya. Kalau kita yang dalam kondisi pandemi sekarang mendengarkan berita ini, bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, memberikan kesejahteraan dan keamanan, ini sungguh sebuah berita yang penuh pengharapan dan mencerahkan kita. Suatu penghiburan yang sangat menguatkan. Di sini kita melihat bahwa pemulihan itu adalah prakarsa atau inisiatif dari Tuhan. Semua itu dilakukan Tuhan bagi umatnya karena kasih-Nya bagi umatnya, sekalipun umat itu telah berdosa. Semua ini akan dilakukan Tuhan bagi kita, meskipun kita adalah orang-orang yang tidak setia kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah kita saat ini membutuhkan kesehatan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kesejahteraan, keadaan yang aman, serta pemulihan bagi seluruh kehidupan di dunia saat ini. Semua itu datangnya dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Karena itu janganlah berhenti memohon kepada Tuhan dengan doa dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh, disertai pertobatan atas dosa-dosa yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Dia yang adalah Allah yang murah hati, yang penuh kepedulian, akan mengeruniakan pemulihan itu pada waktunya kepada kita. Tuhan oleh pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya menuntun kita terus-menerus menjalani kehidupan kita hari demi hari dalam pengharapan bahwa kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, keamanan tetap Tuhan anugerahkan bagi kita. Selamat menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Kita tutup renungan kita saudara-saudara dengan datang kepada Tuhan, bersyukur dan menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami kembali menyampaikan pujian dan hormat karena kebaikan-Mu yang kami alami hari ini. Kami dimungkinkan untuk bersekutu dengan Tuhan sejenak melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan terus berdoa kepadamu Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena sakit, baik di rumah mereka maupun di tempat-tempat perawatan. Tuhan pulihkan keadaan mereka, biarlah kekuatan dan pengharapan dari Tuhan akan tetap mereka alami. Demikian dengan kami yang dalam kondisi sehat, biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik, dengan pengaturan-pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkenan menolong kami semua dalam hidup sehari-hari, dalam kerja kami, menolong keluarga kami, menolong anak-anak kami dalam pendidikan mereka, menolong kami ketika kami melakukan tugas baik di rumah maupun di tempat kerja. Dalam pertolongan-Mu kami akan jalani kehidupan kami, terus berpengharapan bahwa pada waktunya pandemi COVID-19 akan berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, permohonan, harapan dan syukur kami kepadamu. Kami naikkan, kami sampaikan, beralaskan nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Thank you.